Oke, bisa dimulai, Pak, ya. Siap. Assalamualaikum, Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Oh, alhamdulillah Pak Agus, kebetulan hari ini saya ada waktu. Eee, Mari kita ngobrol santai. Kira-kira apa ini obrolannya ini? Apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Iya, Pak. Sepertinya hari ini saya pengen coaching dengan Bapak. Oh, gitu. Tentang apa nih Pak Agus kira-kira? Eee, Gini, Pak, saat ini kan kebetulan saya ditunjuk jadi wali kelas 6, Pak. Iya iya, heeh. Dengan jumlah siswanya itu lebih dari 20. Mhm. Sehingga saya merasa bahwa kalau kelas saya itu tidak bisa tenang, Kak, dan Oh, selalu ramai jika dibandingkan dengan kelas-kelas lain yang jumlahnya lebih sedikit. mmm, eee, Kira-kira apa hal itu menjadi masalah buat Pak Agus kira-kira? Ya, dengan kondisi seperti itu, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang efektif karena tidak bisa membuat kelas yang menjadi tenang, Pak. Oh, apakah kelas yang tenang itu bisa dianggap sudah masuk dalam kategori pembelajaran yang efektif buat Pak Agus? Tidak juga sih, Pak. Cuman saya pribadi kalau melihat suasana kelas yang tenang, itu Ya. lebih senang, Pak, dan merasa bahwa siswanya itu bisa terarah. Oh gitu. Nah, coba Pak Agus ingat-ingat kembali nih, kira-kira faktor apa yang membuat kelas itu menjadi ramai dan susah untuk dibuat tenang Pak Agus? Iya, Pak. Kalau yang saya amati selama ini sih, Ya, heeh. menurut saya mungkin yang menjadi faktor adalah yang pertama itu metode pembelajaran, Pak. Mhm, Jadi kalau metode pembelajaran saya ini monoton, siswa betul. itu akan merasa sedikit bosan. Mhm, Sehingga siswa memilih untuk bermain ataupun ngobrol dengan kawannya. mhm. Kemudian yang kedua, itu ketika saat pembentukan kelompok baru. Jadi Iya. ada beberapa anak itu yang pengen anggota kelompoknya itu tetap aja seperti itu. Oh gitu. Iya iya. Padahal yang saya inginkan itu bisa Mhm. berganti-ganti, Pak. Sehingga anak-anak itu tidak hanya berkelompok dengan anak yang sama terus-menerus, Iya tapi iya. ada beberapa anak yang menolak, sehingga menyebabkan suasana menjadi gaduh dan ramai. Iya iya iya. Oh iya, eee, selain itu Pak Agus, menurut Pak Agus masih ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kok kelas Bapak itu masih ramai Pak Agus? Kayaknya sudah sih, Pak, cuma itu Iya, aja sih. Kalau saya amati perbedaannya dari kelas-kelas yang lain. oke, iya iya, baiklah Pak Agus. Eee, jadi gini, kemudian, menurut Pak Agus nih, Iya. kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk mengurangi permasalahan tersebut atau hal tersebut Pak Agus? Mmm, rencana saya rencana saya itu gini, Pak, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Oke. Nah, kenapa Pak Agus pengen menggunakan metode itu? Karena dulu pernah, Pak, Iya, sesekali heeh. itu saya menggunakan metode belajar yang variatif. Iya, Nah, heeh. pada saat itu kebetulan saya menggunakan media komputer dan proyektor.
dan anak-anak itu ternyata lebih tertarik dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, Pak, Iya iya iya. ketika saya menggunakan alat tersebut. Sehingga anak itu bisa lebih terarah, kemudian juga lebih paham dengan pelajaran yang saya sampaikan. Iya. Eee, Selain cara itu, ada nggak kira-kira cara apalagi yang Pak Agus akan rencanakan nih? Dulu juga saya pernah mengajak anak-anak itu praktek dengan menggunakan alat peraga, Iya dan iya. ternyata anak-anak itu juga antusias, Pak, serta aktif dalam berkelompok, sehingga anak-anak tersebut bisa lebih fokus dan tidak gaduh lagi. Hal itu juga pengen saya gunakan lagi, Pak, dalam Oh, pembelajaran nantinya. iya. Eee, Pak Agus yakin nggak, rencana tersebut itu di kelas Bapak nantinya akan menjadi suatu kondisi kelas yang tenang dan tidak gaduh lagi, Pak Agus? Mmm, iya, Pak, karena gini, cara tersebut itu sudah pernah saya gunakan di tahun lalu dan hasilnya juga cukup efektif, Pak. Oke, baiklah Pak Agus. Eee, Menurut saya Pak Agus ini sepertinya sudah bisa menemukan cara gitu untuk mengatasi permasalahan pada saat ini gitu dan rencana Bapak ini, harapan saya nantinya bisa segera dilakukan gitu. Nah, menurut Pak Agus ini rencana Bapak ini akan bisa segera dilakukan atau tidak, Pak? Mmm, iya, Pak, rencananya minggu ini akan mulai saya terapkan di kelas Mhm. supaya pembelajaran yang saya lakukan akan segera efektif dan juga hasilnya akan terlihat, Pak. Oke, bagus. Waktu 1 minggu itu apakah menurut Pak Agus sudah cukup pelaksanaan kegiatan yang Bapak rencanakan tersebut? Insya Allah cukup, Pak. Saya upayakan metode tersebut akan saya gunakan di beberapa pertemuan saat di kelas, gitu. Oke, baik bagus. Berarti Bapak, sudah siap untuk mencoba melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut ya? Iya, Dan mudah-mudahan kegiatan Bapak, Pak Agus tersebut berdampak positif di kelas dan Pak Agus, pastinya juga bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Eee, saya tunggu kabar Pak Agus nih, responnya dari Pak Agus nanti seperti apa dan, mudah-mudahan berhasil Pak Agus, gitu. ya, Pak. Baik, Pak. Nanti kita atur waktu ngobrol lagi. Ya, Saya akan menceritakan hasil tindak lanjut ataupun respon dari kegiatan yang akan saya laksanakan tersebut. Terima kasih, Pak, atas coaching dari Bapak yang alhamdulillah memberikan pencerahan kepada saya. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, Pak. iya, terima kasih kembali Pak Agus, sama-sama kita memberikan yang terbaik Pak Agus ya bagi, murid kita dan saya tunggu Pak Agus, saya setia nih, nunggu cerita Pak Agus berikutnya ini. Terima Oke, kasih juga Pak Agus. terima kasih, Pak, atas kesetiaannya. Iya, Pak Agus. Baik, Ya, demikianlah percakapan kegiatan coaching kita malam ini dan ada beberapa umpan balik yang akan saya sampaikan ke Koci, di mana, ya, Pak. ya Koci pada malam ini Pak Agus Saparudin. Ya, terima kasih Pak Agus sudah menjadi Koci juga buat diri saya. Nah, kira-kira nih Pak Agus nih, dari percakapan kita malam ini, apa yang Anda rasakan nih kita ketika Pak Agus dilakukan coaching atau ketika kita melakukan coaching ini sebagai coach pastinya gitu Pak Agus. Iya, terima kasih, Pak. Jadi Iya. setelah saya melakukan coaching dengan Pak Heri, ini
terutama perasaan saya itu senang, Pak. Karena apa? Karena saya tentunya tercerahkan dan juga Amin amin. terbantu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bapak tersebut, bisa istilahnya membantu saya untuk bisa menemukan ataupun apa istilah, menggali lagi potensi saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Pak. Iya, Seperti alhamdulillah. apa yang saya ungkapkan di coaching tadi, bahwasanya dengan adanya coaching ini, itu saya jadi teringat, Pak, dengan kegiatan-kegiatan di tahun yang sudah saya lewati. Ternyata dulu itu pernah ada beberapa momen Ya, seperti penggunaan metode yang variatif, kemudian selain itu juga penggunaan alat peraga, itu pernah efektif saya lakukan. Dan mungkin di permasalahan ini saya sempat, apa istilahnya, belum kebuka aja, Pak. Jadi iya, karena saya lebih fokus ke jumlah yang lebih dari 20 istilahnya iya. tidak efektif itu tadi, saya jadi terkunci di situ. Sehingga alhamdulillah berkat bantuan dari Bapak meng-coaching Alhamdulillah alhamdulillah. saya bisa terbuka dan juga bisa nantinya akan mencoba menggunakan metode dan juga alat peraga nanti untuk mensiasati supaya kelas saya jadi tenang dan juga efektif dalam Amin pembelajaran. amin amin. Iya, Kemudian mhm, kaitannya dengan coaching yang kita laksanakan tadi, menurut saya dari tahapan tirta sendiri, dari tujuan umum, kemudian yang selanjutnya ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga yang terakhir itu tanggung jawab. Dari pertanyaan coach yang Bapak ajukan, menurut saya itu sudah ada dari komponen tirta tersebut di dalamnya. Dan sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sangat membuka pikiran saya yang sebelumnya mungkin ini agak, apa istilahnya, agak ini Pak, lebih fokus ke satu iya titik tadi iya, sehingga yang lain tidak terlihat ini, Pak. nggih, iya. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Agus, pastinya saya juga sebagai coach ini juga merasa senang gitu ya, sudah bisa saling berbagi, tapi Iya, pastinya, apa yang, Pak Agus upayakan itu untuk, keberhasilan peserta didik kita kan Pak Agus, seperti itu. iya Pak. Dan ya, saya pribadi juga mengingatkan diri saya sendiri sebagai seorang pendidik ya, pastinya kita harus optimis kan gitu Pak Agus ya. Eee Iya, kita harus mempunyai suatu cara, suatu metode bagaimana, eee, menjadi seorang guru yang baik dan, apa ya, mengatur atau memanajemen kelas seperti itu. Saya yakin kok Pak Agus, eee guru yang berpengalaman tanpa coaching pun sebenarnya Pak Agus sudah menemukan jalan keluarnya, namun mungkin untuk menyatukan persepsi Pak Agus ya, untuk iya, menyatukan iya, persepsi kita tidak salah saling terbuka, saling berkolaborasi gitu, saling tukar pikiran dan tujuannya yaitu, memastikan bahwa, kebutuhan peserta didik kita ini terpenuhi. Nah, sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih Pak Agus sudah, luar biasa, coaching kita malam hari ini. Itu saja mungkin dari saya sebagai coach Agus. iya, terima kasih Pak Heri. Ini Kita gimana off Pak? aja Pak Gus. Nggih, Langsung oke Pak, ya, ya, terima kasih. akan langsung nyimpan ke Bu Siva.